Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Clara. Saya juga, Nah, kali ini kita akan membahas tema yang berjudul, berapa sih modal yang ideal untuk trading? nah, mungkin Bapak Ibu di luar sana pasti banyak yang bertanya kan, berapa sih ketahanan akun yang pas untuk kita bertrading gitu kan. Iya. Jadi, ya kan gitu Iya, kan? betul. Apalagi untuk trading yang pemula ya. Biasanya Heeh. kan selalu nanya kan, modal awalnya berapa untuk join di bisnis ini? Iya, betul sekali. Nah, untuk modal awal di dalam trading itu nanti kita bakal kupas sambil kita sharing-sharing. Nah, sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu untuk yang nonton hari ini ya. Oke, halo. Halo, dari mana aja nih kita boleh sapa-sapa dulu ya, Bu ya? Ya, selamat datang yang sudah join di sini. Ada Ibu Suci, Mustaki, Pak Mustakim, Pak Pak Yogi, Pak Arman, Bu Elisa, Pak Nana, Bu Novi, Ibu Putri. Nah, untuk yang join-join ini, yang masih awam ataupun sudah terjun dalam dunia trading, pasti kalian tahu kan, maksudnya kayak sudah lama juga, ada yang lama dan masih ada yang awam. Nah, untuk yang lama pasti tahu kan apa alasannya kenapa kita harus menggunakan modal yang besar gitu ya, Bu ya. Iya. Dan kalau yang masih awam, jangan kaget karena yang dulu yang sekarang sudah menjadi trader itu dia juga menggunakan modal yang cukup besar untuk menahan akunnya sampai sekarang ya, Bu, tentunya ya. Kenapa harus modal besar? Pertama, untuk ketahanan modal juga, karena apabila nanti ada lonjakan harga yang tiba-tiba turun sampai jauh ya, kayak kemarin ya Bu ya, nah itu modal kita masih aman. Betul sekali. Iya. Nah, kalau dilihat kan kita kemarin sudah menganalisa ya, beberapa kemarin kita melihat di pergerakan, biasa kita menggunakan, kita melihat yang namanya, kita fokus pada market XAU USD. Nah, market XAU USD ini, kalau misalnya kita senang dalam trading emas, itu pergerakan marketnya luar biasa banget, apalagi pada pembukaan jam London dan jam Amerika, betul ya Bu ya? Nah, gimana sekarang itu kita kayak meminimalisir yang namanya kerugian dan meminimalisir, kalau profit kita nggak meminimalisir sih Bu, tapi kayak profit sih sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk rugi kita harus batasi nih. Sekali open posisi kita batasi kerugiannya berapa. betul. Nah, makanya ini bagian dari manajemen risiko. Iya, betul sekali. Kita yang pertama dalam trading ini kita butuh yang namanya money management. Betul. Kenapa manajemen itu penting, Bu? Iya, kenapa tuh? Kalau bagi saya sih kalau manajemen penting itu karena banyak orang kalau trading itu kan apa namanya, rakus ya Bu ya, kayak udah profit lagi ya, nambah open lagi, itu yang bikin jadinya kita nggak teratur tuh money manajemennya. Tapi kalau misalnya kita udah punya money management, misalnya nih kita menaruh satu hari cukuplah $100 gitu ya Bu ya. Ada yang cukup $200 aja atau cuma 500 kayak cuma $50 atau lain sebagainya, itu tergantung pada diri kita sendiri. Betul, itu dari cara trading kita sendiri sih Bu. Betul. Jadi kita harus mendisiplinkan. Intinya minimal satu hari 1% cukuplah dari modal, dan itu akan meminimalisir risiko kerugian. Iya. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu yang nanya ya, apa namanya, kita baru isi webinar berdua karena kita kasih kesempatan buat ngisi webinar tentang berapa sih minim buat kita dan yang aman buat kita mulai trading. Nah, modal awalnya itu emang harus kuat sih. Iya, harus betul. 10.000 ya. Kalau modal awal bagi saya 10.000 udah sangat kuat. Karena kita trading kan nggak 1 hari 2 hari, ya kan? Mungkin di luar sana banyak sekali kan trading di modal yang kecil. Iya. Kebanyakan orang pengen coba-coba dulu. Iya, betul. Aku pengen dong ikutan, tapi modalnya pengen segini dulu. Nah, sebenarnya itu akan sangat beresiko sih, karena ya ketahanan modal ya pertama. Karena kita kan dalam sehari itu ada beberapa kali momen. Jadi kalaupun misalnya ada berita atau lonjakan harga itu,
takutnya nanti injek lagi. Nah itu Nah, yang akan itu membuat psikologi trading kita trader nggak sendiri ya, teratur. Iya, jadi kayak jadi makanya terganggu. makanya kalau kita mau mulai bisnis trading ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu kita nih adalah orang yang rakus atau orang yang pas aja gitu. Kalau orang rakus itu kan biasanya seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah profit dia pengen terus lagi, tambah lagi lotnya, tambah lagi lotnya. Padahal trading yang baik adalah dengan profit 100 Konsisten. konsisten $100 udah cukup lah untuk hari ini. Besok $100 lagi. Dalam waktu jam kerja, jadi maksudnya kayak 20 hari cukup lah ya, 20 juta ya Bu ya? Iya, 20 hari kerja, Heeh. sehari 1% dari modal itu udah cukup sih. Nah, kita tuh lebih dari bunga bank. Kalau di Iya. bank itu kan anggap aja setahun agak kurang ya, 5% lah, Betul. 5%. Nah, sekarang kita pembahasan kita hari ini adalah kita fokus pertama modal ya, modal. Kalau kita mau trading kita butuh modal, ya kan? Terserah Bapak Ibu dengan modal berapapun, tapi kalau bagi kita berdua, kalau modal yang aman adalah $10.000. Betul. Nah, $10.000 itu kita pertama untuk kita trading adalah kita pasti harus ditemani dengan mentor. Betul. Kalau kita trading sendiri dengan $10.000 itu bisa sehari habis bisa karena aja. dengan lotnya mungkin dia greedy ya, satu lot, akhirnya uangnya habis. Itu tidak terjaga. Terkontrol. Tidak terkontrol karena dia tidak tahu caranya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia sudah ditemani mentor, teknikalnya dia sudah ada, dia bisa membaca fundamental, nah itu bagus banget gitu ya Bu ya. Kita selalu mengarahkan nasabah itu untuk selalu ikuti signal. Terus kita juga ada kebijakan lot yang harus dipakai gitu ya. Jangan terlalu besar, tapi kita biasakan 0,10 itu udah minimal banget ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita misalnya trading ya, kita harus perhatikan yang namanya SL dan TP. Kalau kita punya SL dan TP, kita pasti nggak bakal MC. Nah, kalau misalnya kita misalnya trading, kita tidak menanamkan yang namanya SL. Nah, kalau kita nggak punya SL, psikologis kita bakal kena, saya yakin, karena saya sudah mengalami yang namanya seperti itu. Kenapa? Di saat saya trading, sekalian trading dan sekalian pengen profit banyak, saya tidak menggunakan SL, saya cuma tinggal tidur atau tinggal makan, itu tiba-tiba harga turun banget dan tiba-tiba harga bisa naik banget. Seketika kita tidak menggunakan yang namanya SL, udah habis aja bisa gitu. Iya, itu harus wajib ya. SL itu harus selalu dipakai. Jadi kalau misalnya kita ada lonjakan harga, kita udah membatasi minimal resiko kerugian misalnya sebesar 200.000 atau 20 pips ya. Itu aja sih. Jadi jangan sampai dibiasakan tidak memakai SL karena itu bagian dari resiko kerugian. Iya, betul. Kenapa SL itu kan stop loss, yang artinya kita meminimalisir yang namanya kerugian. Jadi Bapak Ibu dengan modal 10.000, terus Bapak Ibu sudah menanamkan, saya satu hari loss-nya $100 ya, nggak apa-apa. Jadi kan sudah sudah teratur gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mengatur yang namanya batas risiko, nanti Bapak Ibu kaget sendiri gitu kan. Karena memang bagi saya adalah namanya juga bisnis, dimanapun pasti ada untung dan ada rugi. Betul. Tapi kalau misalnya keuntungan itu adalah bonusnya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita mengalami yang namanya kerugian, janganlah melebihi kerugian hari ini. Kerugian hari ini, jangan besoknya kita rugi lebih banyak lagi, jangan seperti itu. Tapi kita bagaimana mengcovery. Jadi kalau di DD Max ini, kita caranya adalah mengcovery ya Bu ya? Recovery. Misalnya, iya betul. Kalau misalnya hari ini kita loss ya kan, hari ini kita loss. Hari ini saya loss nih Bu, $200. Oke, besok kita trading dengan aman, dengan loss sekian-sekian, pasti kita akan ngasih tahu ya, dengan sekian-sekian, dengan loss sekian-sekian, nanti profit segini, udah balik modal, udah jangan trading lagi. Pasti kita akan mengarahkan supaya psikologis kita nggak kena ya Bu ya, kalau misalnya. Jangan sampai kita keterusan, apalagi kalau pas lagi ada momen, pengen lagi, tapi batasi aja secukupnya. Kalau sudah misalnya profit, udah dapat profit, udah aja cukup. Betul sekali. Kita cari lagi momen di besok harinya. Betul sekali Bu. Nah, bagaimana sekarang kita tuh mengarahkan yang namanya
pertama money management, psikologis itu sangat penting dalam trading ya kan. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu yang namanya psikologis trading apa sih gitu kan, money management trading apa sih? Nah, itu nanti kalian bisa terjawab kalau kalian mau dibantu sama kita ya Bu ya. Nanti kalau misalnya kalian pengen nanya, misalnya kalian di sini kan ada kolom komentar nih, kalian boleh nanya nih apa aja yang pengen kalian tanyain seputar money management dan teknik apa nih yang biasa kita pakai. Nah itu boleh di komentar atau nanti kita tulis nomor kita di bawah, jadi nanti bisa chat kita antara saya Clara dan Bu Jupe boleh untuk berkomunikasi dengan seputar trading forex ini. Ya Bu ya. Betul. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya, jadi dari Irham, dari Pak Irham, jadi margin level yang harus diperhatikan itu berapa ya, Mas? Kalau dari margin level itu jangan di bawah 100 ya. Pokoknya kalau misalnya margin level kalian udah di bawah 100, nanti itu udah bahaya. Auto liquid. Jadi kayak misalnya nanti berhenti sendiri. Jadi disarankan dengan modal, misalnya kalau kalian punya modal 10.000, itu minimal untuk kalian transaksi adalah 2 lot ya Bu ya. 2 lot udah sangat 2 lot, atau kalau kalian tidak pengen dengan kerugian yang sangat besar atau tidak kuat menahan floating, kalian cukup 1 lot aja. 1 lot itu kalian cicil, jadi 0,2, 0,5, jadi cicil ya. Terus kita juga bisa trading di beberapa pair ya. Iya, di beberapa pair. Bisa di gold. Betul. Itulah keuntungan dari besarnya modal yang kita pakai. Betul. Gitu. Terus satu hal lagi Bu, kalau misalnya untuk trading, sebaiknya kita gunakan modal yang bukan untuk keperluan sehari-hari, atau misalnya harus modal yang sudah dipersiapkan untuk dipertaruhkan. Jadi kalau kitanya harus sudah siap gitu. Kalau menang syukur, kalau misalnya kalah kita juga harus menerima. Jadi dalam trading ini sama seperti kita menjual. Kita punya bisnis, kita misalnya punya bisnis coffee shop gitu, coffee shop. Oke, kita punya bisnis itu. Kalau misalnya selama 1 minggu tidak ada pengunjung, berarti kita rugi dong, berarti kita kayak nggak ada pemasukan. Sama halnya dengan trading. Kalau misalnya kita dalam trading kita mengalami yang namanya kerugian, kita usahakan supaya kerugian hari ini besoknya pada saat kita trading tergantikan. Jadi kalau misalnya kan XAU-USD itu kan emas kan, nah itu kan pergerakan emasnya tuh lumayan besar ya. 30-50 pips. Iya betul sekali. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang mata uang, kayak misalnya kalau mau dengan kalau mata uang lumayan juga profitnya, dan kerugiannya juga tidak terlalu banyak seperti SAU ya. Karena pergerakannya memang agak lambat. Iya betul sekali Bu. Makanya sekarang kita untuk yang masih awam, kita tuh biasanya menggunakan ada juga teknik-tekniknya nih. Kita mau ngasih tahu beberapa teknik yang biasa kita pakai. Kalau saya sendiri, saya menggunakan teknik CCI, CCI atau CCI ya, CCI, Fibonacci. Nah, kalau CCI dan Fibonacci itu pergerakan dalam menentukan support dan resisten itu bagi saya lumayan bisa dipahami. Kalau bagi Ibu sendiri? Kalau saya sih cukup lihat pergerakan harganya pakai time frame-nya yang H1. Karena itu kan supaya tidak terlalu cepat ya. Iya, betul. Pergerakan per H1 itu ganti candle. Betul. Jadi kita bisa menganalisanya H1, H4, dan daily. Iya, betul sekali. Banyak juga kalau misalnya kalian yang masih awam, misalnya kalian nggak bisa nih teknik Fibo yang saya bilang, tidak bisa menggunakan teknik CCI. Kita bisa mengatur untuk kelas privat ya. Kita ada kelas privatnya, jadi kita mungkin Bapak Ibu di luar sana pengen belajar privat ya sama kita bisa kasih waktu kita buat tinggal mengatur jadwalnya aja kapan bisanya gitu. Nah, untuk teknik itu sebenarnya banyak, ada stokastik, ada CCI, ada Fibonacci, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya dari Bu Jupe sendiri, dia melihat time frame, dia lebih nyaman menggunakan time frame, itu nggak apa-apa. Time frame itu memang sangat berpengaruh dalam trading juga. Kalau misalnya kalian menggunakan yang namanya 1 menit, 5 menit, or 30 menit, itu susah ditebak, dan susah dianalisis. Apalagi yang per 1 menit ya, misalnya kalau kita lihat
Per 1 menit itu nggak benar-benar kita nggak bisa menganalisa banget. Tapi kalau kita menggunakan 1 jam untuk trading, untuk menganalisa. Nah, kalau kita menggunakan teknik analisa dengan 1 jam, itu tuh kita bisa melihat apa namanya, pergerakannya, Bu, ya. Iya. Pergerakan kayak 1 jam ke depan ini mau kemana, masih ada kita bisa peluang kemana nih? iya, betul. Dia udah menyentuh support belum, dia udah menyentuh resistance belum. Nah, jadi untuk trading itu kita bisa menentukan dengan support dan resisten tersebut. Kalau misalnya 1 menit doang kita nggak bisa ya, Bu, ya? Iya, betul. Emang harus H1 sih bagusnya kita trading. Betul. Oh ya, untuk kita member yang ingin bergabung, itu kan mulai 10.000 ya, Bu, ya, sekarang? Iya, sekarang. Itu fasilitasnya apa aja, Bu? Kalau dari DMax sendiri, kenapa kita menggunakan untuk new account di $10.000, kita menggunakan fixed rate ya pertama, yang artinya itu 100 juta. Kenapa? Mungkin orang, wow, gede banget ya 100 juta. Jangan salah dulu Bapak Ibu, dari modal kalian yang 100 juta, itu balik modal dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, itu bisa balik modal. Kenapa saya yakin? Karena pertama, dari signal, kita mempunyai 2 signal. Ada signal privat dan ada signal dari edukasi center. Nah, dari di DMax ini, kalau dengan gimana sih caranya untuk join ke DMax? Nah, kalian tinggal menyiapkan modalnya aja, ya, Bu, ya. Siapkan modalnya, terus kalian bisa ikuti kelas signalnya, betul. Signal private with Miss Masti Chenli, Iya, kita juga ada betul. edukasi. Betul juga sekali. kita baru launching ya untuk mendapatkan buku dari para mentor kita. Itu periodnya 3 bulan ya, Bu? Iya, periodnya 3 Setelah 3 bulan, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat atau ijazah untuk trading. Iya, betul sekali. Dan mendapatkan modul. Oke. Jadi di DMax ini, kalau kalian sudah menjadi member kita, nah kalau misalnya Bapak Ibu misalnya jauh nih, saya di Jakarta atau saya di Makassar atau saya di mana gitu. Nah, kalau dari kita sendiri itu kita biasanya menggunakan yang namanya Zoom. Kalau kita nggak bisa Zoom meeting, kalau kita nggak bisa ketemu, kita menggunakan Zoom meeting, webinar kita juga ada live trading. Iya, betul sekali. Podcast, kita acara-acara setiap hari Rabu. Kalau itu secara offline ya. Kalau misalnya Bapak Ibu berada di Bandung, tapi kalau misalnya Bapak Ibu di Jakarta tapi pengen ke Bandung, pengen mampir ke kantor kami, kita sangat welcome sekali ya, Bu, ya. Untuk Bu, saya pengen belajar trading dengan analisa ini, dengan teknik ini, dengan teknik. Nah, itu nanti kita bakal kupas semuanya. Kita bakal menganalisa bareng-bareng ya. Kita akan ajarkan dari teknik dasar. Bagi yang belum pernah trading, kita siapkan para mentor. Mentor kita juga ada Bapak Asyam, Master Syam, Master Sonson, dan Pak Widi. Betul. Nah, itu salah satu yang terbaik ya. Iya, itu adalah mentor-mentor di DMax. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen edukasinya dengan privat, kita bisa langsung mengatur jadwal untuk para mentor, untuk sama mentornya langsung berkomunikasi ya, Bu, ya. Betul. Nah, selain itu kan pertama dapat buku, dapat fasilitas edukasi, ada signal juga. Terus Bapak Ibu kalau pengen privat, kita bisa privat. Nah, jadi kita memang fleksibel banget ya, Bu, dalam trading ini. Terus Bapak Ibu misalnya di rumah, aduh, saya panik nih dengan signal dari ini, saya panik nih, saya nggak bisa ini. Nah, nanti dari situ, dari situ nanti kita bisa berkomunikasi, maksudnya gimana untuk menangani dengan psikologis yang terjadi. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yogi Sirait. Izin bertanya, jadi untuk menentukan support oleh asisten itu bagusnya di TFH1, H4 atau daily, atau bagaimana? Untuk time frame-nya itu tergantung analisa ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dengan analisanya pengennya nih, Bapak misalnya Bapak Ibu di luar sana, saya bisanya trading di 4 jam sekali kan biasanya kita melakukan aktivitas ya, Bu, ya. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang maksudnya ada kesibukan di luar sana. Itu dengan time frame H4 itu bisa. Kalian bisa menentukan yang namanya support dan resisten itu. Tapi kalau saya sendiri, saya menggunakan yang namanya daily, eco daily sih, apa namanya? Bukan H1. Hari ini misalnya ya daily ya. Daily. Misalnya hari ini, kan kita kalau misalnya kan menggunakan teknik Fibonacci kan. Nah, kalau teknik Fibonacci itu adalah
kita menentukan harga kemarin. Jadi misalnya harga terendah kemarin sama harga terendah kemarin sama harga tertinggi kemarin. Nah, itu entah kita menggunakan teknik Fibonacci itu. Dari teknik Fibonacci itu kita bisa menentukan support dan resisten. Kalau saya sih itu. Oke, mungkin selalu ya kita ada arahan dari support dan resisten. Setiap pagi kita selalu infokan bahwa hari ini pergerakan mau kemana, dan kita juga selalu ada outlook map ya. Iya, mapping. Izin bertanya Bu, ini dari Bu Tiwi. Bagi pemula yang belum melakukan trading, bagusnya pakai teknik apa dan pakai TFB yang berapa ya? Oke, kalau pemula kita nggak bisa neko-neko ya, kita nggak bisa menggunakan analisa yang susah. Kita tidak bisa menggunakan analisa yang susah, tapi kita menggunakan teknik yang gampang untuk dicerna. CCI. Ya, CCI, Commodity Channel Index. Nah, itu kalau bagi saya sendiri, saya tuh sangat nyaman menggunakan teknik itu. Mungkin dari Mas Tiani menggunakan 3MA expert ya, tapi kalau dari kita berdua biasanya tuh selalu CCI. CCI. Nah, tapi yang sebenarnya yang paling nyaman, kalau bagi saya sendiri, saya lebih nyaman menggunakan teknik Fibonacci. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen belajar Fibonacci, kita kan punya bukunya ya, launching buku. Nah, di situ tuh terkupas semua. Apa itu teknik stokastik, apa itu teknik Fibo, apa itu teknik CCI. Nah, itu semua terkupas. Jadi, Bapak Ibu yang pengen belajar teknik-teknik yang gampang, ya kita memang harus harus ketemu, kita harus menjelaskan secara offline, atau nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini aja. Iya, boleh ditulis aja. Ditulis aja di situ. Mungkin ada info yang terbaru dari Didi Max, Bu? Apa tuh? Mengenai program yang dapat reward itu. Yang order bukunya ke siapa, Kak? Kalau order buku itu kita tidak jual, tapi member itu bergabung di sini dengan membuka akun 10.000, nanti itu langsung dapat bukunya. Dan nanti dikasih pendidikan untuk trading selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu nanti baru dikasih sertifikat atau ijazah untuk trading ya, Bu ya? Iya, betul. Nanti kalau misalnya kalian sudah bergabung, nanti kan sudah langsung mendapatkan yang namanya buku itu ya, buku dari kami, buku dari buku para mentor seputar trading forex, seputar analisa dan teknikal yang pengen kalian gunakan, dan setelah itu juga langsung apa ya, Bu ya? Iya, langsung dapat sertifikat. Iya, dapat sertifikat juga. Jadi kayak di sini tuh kita sekolah. Gitu ya. Kalau di luar sana kan pasti berbayar ya untuk mendapatkan sertifikat trading. Gimana untuk mendapatkan sertifikat trading Fibonacci gimana sih? Itu pasti bayar. Benar. Tapi kalau di kita, intinya kalian punya modal untuk 10.000 untuk kalian trading. Nah, itu udah mendapatkan fasilitas buku, sertifikat, mendapatkan plakat juga nggak sih, Bu ya? Iya, betul. Sebagai member kita gitu. Ada lagi yang reward itu yang join 10.000 US dapat apa? Kalau 10.000 udah banyak kan, saya udah kasih tahu yang edukasi. Mas. Oh ya, kalau untuk hari ini untuk Bapak Ibu yang bergabung di $10.000 itu mendapatkan emas 1 gram antam itu free. Nah, itu hanya dengan membuka akun 10.000 US. Betul, Bu? Betul sekali. Untuk pendaftarannya bisa hubungi nomor di bawah ini. Terus kita tunggu ya. Untuk Bapak Ibu misalnya malu-malu bertanya di chat, kita bisa langsung move aja di WA, nanti kita bakal menjelaskan secara rincinya seperti apa trading forex dan seperti apa. Karena kita tidak lama ya Bu, tidak lama-lama untuk menjelaskan di sini. Jadi kita mau menjelaskan secara garis besar aja bagaimana caranya untuk kenapa sih tadi seperti tema kita, kenapa sih ketahanan modal kita atau modal kita harus besar dan berapa yang ideal. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah modal yang ideal untuk bagi kita berdua adalah $10.000 dan fasilitas apa yang ada
didapati di Dimex Betul. itu ada edukasi, ada Signal. sinyal, ada Ya. buku ya. Iya. Terus selain itu Ada 1 gram antam. 1 gram antam. Itu pasti Hadiah dari kita hadiah dari kita untuk Bapak sebagai Ibu. Itu nggak diundi ya. Itu member. memang pure dari kita Iya, ya. betul. Itu kan bagi yang bergabung Bu. Ada yang bertanya nih. Oke. Maaf, dari from Tiwi-Tiwi. Dari Tiwi-Tiwi pertanyaannya itu kan bagi yang bergabung Bu. Bagi karyawan di Dimex apa bisa di-share di WA Bu? Bisa nanti hubungi ABM-nya dan DM-nya. Biasanya itu ya. Untuk karyawan di Dimex apa bisa di-share di WA Bu? Langsung itu bagi yang bergabung. Kalau bagi karyawan di Dimex apa bisa di-share? Jadi ini nanya maksudnya kayak bagi yang di Dimex gitu bisa di-share? Bisa ya? Bisa. Kok. Itu kali ya maksudnya ya Bu ya? Betul. Jadi Bapak Ibu di luar sana kalau misalnya masih bingung dalam teknikal, mencari tempat trading dan teknikal apa ya yang nyaman buat saya, itu pasti nanti bakal kalian tahu dalam diri. Maksudnya bukan artian apa ya, kalian bakal tahu kalau kalian menemukan jalannya. Jadi kayak di sini tuh kita mengarahkan gimana program edukasi kita free. Oh ini ya? yang buku untuk teknik tadi. Oh, kalau buku sih itu ada grup edukasi kan? Iya. Makanya harus ada member dulu dan dimasukin ke grup edukasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah bergabung, saya ngerti sih maksudnya. Kalau misalnya Bapak Ibu udah bergabung sama kita, udah bergabung dengan Didimes, itu pertama bukunya itu langsung dikasih, langsung dapat buku, langsung masuk ke grup edukasi center di Dimex gitu ya Bu ya. Ya, untuk karyawan itu apakah dapat bukunya atau tidak? Pertanyaannya itu. Untuk bisa karyawan bisa dapat kalau dia deposit. Iya. Kalau dia udah deposit pasti, kalau dia deposit dia pasti dapat buku. Gitu. Tapi kalau untuk kita sebagai karyawan, misalnya kita nggak deposit, kita nggak masuk, nggak. Ya harus bawa member Bu. Jadi kalau bawa member kan otomatis langsung masuk ke grup edukasi. Iya, betul. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini pertanyaan dan apa saja yang kita jelaskan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu di luar sana. Ya Bu ya. Betul. Terima kasih banyak dan ini kan kita udah ngasih tahu nomor kita, jadi terserah Bapak Ibu pengen ngobrol dengan Bu Juve langsung atau dengan saya, itu bebas ya. Untuk informasi lebih lanjutnya dan arahan selanjutnya ya. Dan kita selalu ada webinar setiap hari, Selasa dan Kamis. Dan kalau ada podcast juga selalu ada di hari Rabu. Kalau ada live trading itu hari Jumat. Nah, untuk Bapak Ibu yang berada di Bandung, kita bisa ketemu langsung di Bandung. Tapi kalau Bapak Ibu yang berada di jauh, di luar Bandung, kita bisa bertemu lewat Zoom. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Clara, pamit undur diri. Terima kasih.